Halo semuanya, sekarang kami akan mempresentasikan hasil tugas P5 kewirausahaan usaha toko emas. Selamat menyaksikan. Nah, sebelum memulai pembahasan, terlebih dahulu saya akan menjelaskan isi materi kami. Kami membagi materi menjadi 3 bagian, yaitu pendahuluan, analisis usaha, dan penutup. Kewirausahaan adalah sebuah proses dalam melakukan sesuatu yang baru atau inovasi baru dengan cara kreatif dan dapat bermanfaat bagi banyak orang. Hal ini merupakan hal yang penting untuk dipahami karena hal ini akan menjadi sangat krusial di masa depan. Maka dari itu, SMA Marsudirini Bekasi menyelenggarakan program P5 untuk siswa-siswinya. Kami pun diwajibkan untuk mewawancarai salah satu wirausahawan di sekitar lingkungan tempat tinggal kami untuk kemudian mempelajari lebih dalam apa yang dimaksud dengan wirausaha. Rangkaian kegiatan ini dimulai dari proses literasi, di mana kami mempelajari apa yang dimaksud dengan wirausaha, apa itu semangat berwirausaha, dan apa rencana kami apabila kedepannya berniat untuk berwirausaha, hingga menemukan narasumber untuk mempelajari lebih dalam, secara lebih spesifik suatu usaha. Kami pun memutuskan untuk mewawancarai salah satu wirausahawan di Pasar Rawa Bebek, yaitu Ibu Mimi. Beliau merupakan pemilik dari toko emas Maju Jaya. Kami lalu mewawancarai beliau dengan beberapa pertanyaan seputar usahanya, mulai dari proses awal ia merintis tokonya, hingga bagaimana ia mempertahankan bahkan mengembangkan usaha. Dari situ kami mulai mempelajari kekuatan dan kelemahan dari usaha tersebut, serta potensi-potensi yang dapat ditingkatkan untuk dapat meningkatkan persentase penjualan di toko emas Maju Jaya, yang selanjutnya kami informasikan kepada beliau. Kemudian kami pun mulai menyusun rancangan baru atau inovasi baru yang dapat diterapkan pada usaha toko emas Maju Jaya. Selanjutnya, semua usaha pasti memiliki visi dan misi. Visi merupakan suatu rangkaian kata yang di dalamnya terdapat impian, cita-cita, atau nilai inti dari suatu lembaga atau organisasi. Bisa dikatakan visi menjadi tujuan masa depan suatu organisasi atau lembaga yang dicita-citakan. Sedangkan misi merupakan suatu langkah ataupun tahapan-tahapan yang semuanya harus dilalui oleh suatu lembaga yang bersangkutan untuk dapat mencapai visi yang utama. Visi usaha ini adalah menjadi wirausahawan yang berhasil, terpercaya, dan menyediakan barang dengan kualitas tinggi sehingga tidak mengecewakan pelanggan. Sedangkan misinya adalah memberikan barang dengan kualitas tinggi kepada konsumen, menyediakan produk yang sesuai dengan selera konsumen, mengikuti perubahan selera masyarakat, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Adapun jenis dan tujuan usaha dari wirausaha yang kami pelajari adalah bisnis jual beli emas yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan dari proses jual, di mana pembeli membeli emas, dan juga proses pembelian di mana pembeli dapat menjual kembali emas yang ia beli dengan potongan sesuai ketentuan. Hal ini dapat diraih dengan menjaga kualitas dan mutu barang sehingga tidak merusak kepercayaan pelanggan. Dalam dunia kewirausahaan, peluang usaha merupakan istilah yang sering kali muncul dalam dunia bisnis. Dalam hal ini, setiap orang memiliki peluang usaha untuk mencapai tujuan tertentu. Emas merupakan salah satu logam mulia yang memiliki nilai yang sangat tinggi di dunia, yang menjadikan emas sebagai salah satu investasi yang sangat menjanjikan. Nilai emas sendiri memiliki kemampuan untuk bertahan dalam situasi krisis ekonomi dan politik sehingga meningkat seiring berjalan dengan waktu. Hal inilah yang menjadikan peluang usaha toko emas sangat menjanjikan, khususnya di Indonesia yang memiliki kebiasaan masyarakat untuk menyimpan aset dalam bentuk emas. Setiap usaha yang dijalankan pastinya mendapat tantangan dalam melaksanakannya, tidak memandang itu usaha besar maupun kecil. Setiap tantangan pasti muncul satu persatu. Kita pastinya perlu persiapan untuk menghadapi tantangan-tantangan yang akan muncul ini dengan merancang dan menyiapkan ide-ide wirausaha yang matang serta berbagai solusi. Sama halnya dengan dalam hal ini, kita melakukannya dalam konteks toko emas Wajijaya. Tantangan-tantangan tersebut ialah jumlah pembeli yang sedikit karena tidak semua orang menjadikan emas sebagai prioritas, mereka masih perlu membeli bahan lain seperti bahan makanan, dan adanya kompetitor di sekitar lokasi dengan harga yang bersaing. Alasan lain adalah pengembalian barang dalam keadaan rusak. Ada beberapa hal yang bisa berpotensi untuk mensukseskan usaha toko emas, yaitu: 1. Pengetahuan tentang emas. Sebagai wirausaha toko emas tentunya harus memahami dengan baik tentang emas, mulai dari jenis, kadar, hingga berat.
Kita juga harus memahami tentang harga emas, sehingga dapat menentukan harga jual dengan tepat. Yang kedua adalah mengenal pelanggan. Pelanggan toko emas berasal dari berbagai kalangan dan usia. Oleh karena itu, penting untuk mengenal pelanggan dengan baik. Cobalah untuk memahami kebutuhan dan preferensi atau selera pelanggan, sehingga kita dapat memberikan produk yang sesuai. Yang ketiga adalah memilih lokasi yang strategis. Lokasi yang strategis akan memudahkan pelanggan dalam mengunjungi toko emas Anda. Pilihlah lokasi yang mudah dijangkau dan tidak terlalu bersaing dengan toko emas lain di sekitar area tersebut. Yang keempat adalah menjaga kualitas produk. Kualitas produk menjadi salah satu faktor penting dalam bisnis emas. Pastikan produk yang Anda tawarkan memiliki kualitas yang baik sehingga pelanggan tidak kecewa. Yang kelima, memperhatikan pelayanan. Pelayanan pelanggan. Pelayanan yang baik akan membuat pelanggan merasa nyaman dan puas berbelanja. Berikan pelayanan yang ramah, cepat, dan profesional. Yang keenam, menjaga kepercayaan pelanggan. Toko emas merupakan bisnis yang memerlukan kepercayaan, sehingga menjaga kepercayaan pelanggan merupakan hal yang krusial. Menjaga kepercayaan pelanggan dengan memberikan jaminan keaslian produk dan memberi garansi bila terjadi kerusakan. Dan yang ketujuh, yaitu mengikuti perkembangan pasar dengan menyesuaikan selera pembeli, karena pasar emas yang selalu berubah-ubah. Perlunya mengikuti perkembangan pasar dengan baik untuk menjaga kestabilan penjualan. Yang kedelapan, mempromosikan toko emas. Promosi merupakan hal yang penting untuk meningkatkan penjualan. Promosi bisa dilakukan dengan memanfaatkan sosial media atau media cetak untuk mempromosikan toko emas. Dalam berwirausaha, tentunya kita tidak hanya menawarkan satu produk. Ada beberapa varian yang bisa dipilih. Toko Emas Maju Jaya memiliki berbagai penawaran variasi produk. Antara lain, yang pertama, emas dengan berbagai model. Yang kedua, perhiasan emas dalam berbagai kadar. Yang ketiga, perhiasan emas putih. Yang keempat, perhiasan perak. Kelima, perhiasan karakter. Keenam, perhiasan custom made khusus sesuai pesanan. Dan yang terakhir, berbagai jenis tempat penyimpanan perhiasan mulai dari kotak kayu, kotak kaca, hingga kotak bludru dengan berbagai bentuk dan harga. Mengenai hal ini, proses produksi, sebenarnya produk diambil berasal dari sales emas dan pabrik tertentu, sehingga toko emas hanya menerima perhiasan emas jadi. Selanjutnya ada peralatan produksi serta bahan baku produksi. Untuk peralatan produksi ada beberapa. Yang pertama ada timbangan, nota, air raksa, kalkulator, buku pencatatan, alat tulis, tang, gunting, dan perkakas lainnya, tatakan emas, etalase, brankas, alat transaksi digital, label, alat pengukur ukuran cincin atau jari, alat pembesar cincin, dan meja kasir. Lalu untuk bahan baku produksi, bahan baku dari produksi kami tentu saja adalah emas. Namun ada campuran lain dalam pembuatan perhiasan agar perhiasan tahan lama dan tidak mudah penyok atau patah. Selain emas, pembuatan perhiasan emas juga dicampur dengan sedikit perak dan tembaga. Maka dari itu terdapat beberapa kadar dalam perhiasan emas sesuai dengan persenan emas yang terkandung. Terdapat emas 40%, 70%, dan 75%. Kandungan emas inilah yang nantinya akan mempengaruhi kualitas serta harga jual perhiasan. Selanjutnya ada proses produksi. Dalam proses produksi terdapat 3, yaitu yang pertama membuat perhiasan emas dari pabrik emas. Emas ini biasanya terdapat pada toko emas pada umumnya. Lalu yang kedua adalah jenis perhiasan emas buatan personal atau tukang. Ini biasanya untuk para pelanggan yang ingin membuat emas secara khusus untuk dirinya sendiri. Lalu yang ketiga ada perhiasan yang dibuat secara eksklusif. Biasanya ini diperuntukkan untuk pelelangan atau dipajang. Lalu ada kondisi pasar. Yang pertama ada faktor internal. Faktor internal yang mempengaruhi kondisi pasar emas Indonesia adalah kebijakan pemerintah terhadap harga emas. Pemerintah mengatur harga emas dengan menetapkan tarif pajak pertambahan nilai
atau PPN, dan biaya masuk yang tinggi. Hal ini membuat harga emas lebih tinggi di Indonesia dibandingkan dengan negara lain. Selain itu, adanya kebijakan penjualan emas langsung dari tambang rakyat terbesar atau TRT yang dilakukan oleh pemerintah juga mempengaruhi harga emas di pasar domestik. Lalu yang kedua ada faktor eksternal. Faktor eksternal yang mempengaruhi kondisi pasar emas Indonesia adalah fluktuasi harga emas di pasar global emas, merupakan instrumen investasi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global dan kebijakan bank sentral di beberapa negara besar seperti Amerika Serikat. Peningkatan suku bunga dan penguatan nilai dolar Amerika Serikat dapat menekan harga emas di pasar global, sehingga harga emas di Indonesia turun. Lalu yang ketiga, pengaruh pandemi COVID. Kondisi pasar emas Indonesia saat ini juga dipengaruhi oleh pandemi COVID-19. Pandemi ini menyebabkan kekhawatiran terhadap perekonomian global dan meningkatkan permintaan terhadap aset yang dianggap aman seperti emas. Namun pandemi juga mengganggu produksi dan distribusi emas, sehingga pasokan emas di pasar global menurun dan harga emas di Indonesia naik. Selanjutnya ada konsumen. Setiap usaha pastinya bertujuan untuk mencari sebesar-besarnya keuntungan dari konsumen. Dalam wirausaha kali ini, kami mengincar berbagai target pasar, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, serta lansia, mau itu perempuan dan laki-laki. Kami akan menyediakan berbagai variasi model yang disukai oleh semua kalangan. Serta kami juga menyediakan perhiasan untuk laki-laki seperti kalung rantai polos dan batu permata atau batu aki. Selain itu, ada juga perhiasan untuk kalangan anak-anak, di mana kami menyediakan perhiasan yang terdapat karakter lucu dan dengan ukuran yang kecil pula. Sekarang terdapat strategi pemasaran. Agar usaha yang kita jalankan tetap berjalan, kita perlu menyiapkan strategi pemasaran untuk usaha kita. Kami pun menyediakan beberapa strategi pemasaran untuk wirausaha kami. Di antaranya yang pertama adalah membuat akun sosial media. Kami akan membuat akun sosial media melalui Instagram, Facebook, TikTok, maupun Twitter. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan promosi toko kami ke khalayak yang lebih ramai. Lalu yang kedua, menggunakan e-commerce. Kami juga akan berjualan melalui e-commerce yang besar seperti Shopee ataupun Tokopedia. Lalu yang ketiga, menyediakan jasa custom. Kami menyediakan jasa custom untuk para pelanggan yang ingin membuat perhiasan mereka sendiri sesuai dengan kreatif mereka. Lalu yang keempat, menyediakan souvenir. Kami akan menyediakan souvenir berupa dompet kecil untuk menaruh perhiasan para pelanggan yang telah dibeli. Lalu yang kelima adalah membuat website. Kami akan membuat website dan menaruhnya ke akun sosial media kami. Di dalam website tersebut juga terdapat potongan-potongan yang dapat menguntungkan para pelanggan sehingga hal itu menarik para pelanggan untuk membeli. Lalu yang keenam, memberikan pelayanan terbaik maupun itu secara online maupun offline. Selanjutnya terdapat rencana produksi. Seperti yang sudah tadi dijelaskan bahwa sebenarnya produk yang kami sediakan itu berasal dari pabrik perhiasan emas. Kita hanya mengambilnya dari sales dan menjualnya kembali. Namun kami pun juga menyediakan jasa custom bagi pelanggan yang ingin membuat model perhiasannya sendiri. Selanjutnya terdapat rencana anggaran. Yang pertama terdapat harga barang. Harga barang pada usaha kami ini tergantung dengan kadar emas yang kita ambil, serta tergantung dengan pabrik emas yang kita ambil juga. Lalu yang kedua, biaya listrik. Biasanya biaya listrik itu tidak sampai 100.000 per bulannya. Lalu yang ketiga, biaya sewa kios. Hal ini tergantung dengan wilayah yang kita ambil.
Biasanya dari 3 juta sampai 6 juta per bulan atau per tahunnya. Lalu yang keempat ada gaji karyawan. Gaji karyawan ini juga tergantung dengan wilayah yang kita ambil. Biasanya itu 1 juta sampai 1,5 juta. Lalu yang kelima, biaya alat-alat lain seperti berangkas, etalase, kalkulator, dan lain-lainnya. Biasanya itu 5 juta sampai 10 juta. Lalu selanjutnya terdapat perkiraan pemasukan. Keuntungan yang dihasilkan didapat bukan hanya dari penjualan, tetapi juga dari pembelian emas. Keuntungan yang diambil dari pembelian oleh pembeli merupakan selisih harga jual dengan harga beli. Apabila emas dibeli dengan harga 432.000, lalu kita misalkan saja jual dengan harga 450.000, maka keuntungan yang kita dapatkan adalah 450.000 dikurang 432.000 sama dengan 18.000 per gram emas yang terjual. Keuntungan dari penjualan emas adalah keuntungan yang diambil dari potongan yang dikenakan pada pembeli pada saat pengembalian emas. Contohnya, apabila saya mengembalikan perhiasan cincin dengan permata, apabila permatanya hilang, saya akan dikenakan potongan, dan apabila cincin itu patah, saat menjualnya kembali, saya juga akan mendapatkan potongan. Sedangkan apabila saya menjual kembali perhiasan emas yang tidak mengalami penurunan kualitas, potongan akan didasarkan pada berat emas yang saya jual kembali. Setiap kadar memiliki potongan yang berbeda. Seperti pada emas muda, potongannya sekitar 10-15.000, lalu emas 70% sekitar 30.000 sampai 35.000, dan juga ada emas 75% yaitu sekitar 50.000 sampai 60.000 tergantung pada toko. Dari potongan inilah toko emas memperoleh keuntungan. Lalu selanjutnya terdapat perkiraan laba atau rugi. Yang pertama terdapat kerugian dari kesalahan hitung. Pada penjualan emas, sebelum pembayaran kita harus menghitung terlebih dahulu harga emas tersebut. Dalam perhitungan tersebut terkadang kita akan mengalami kesalahan. Lalu yang kedua, kerugian ketika barang rusak. Ketika barang rusak itu seperti misalnya satu pasang anting, salah satu pasangnya itu hilang. Mau tidak mau satu pasang lainnya harus kita lebur. Lalu yang ketiga, kerugian ketika barang perlengkapan kita itu rusak seperti kalkulator atau timbangan. Mau tidak mau kita harus membelinya kembali. Lalu yang keempat, kerugian ketika salah tulis graman emas. Kita sebagai manusia pastinya dapat melakukan kesalahan. Maka dari itu tidak salah bahwa kita dapat melakukan kesalahan saat menulis graman emas. Lalu yang terakhir terdapat kesimpulan. Kesimpulan yang dapat kami tarik dari seluruh proses rangkaian penelitian yang kami jalankan adalah bahwa berwirausaha bukan merupakan hal yang mudah dilakukan. Dalam berwirausaha ada banyak yang perlu kita perhitungkan, banyak yang perlu kita pertanggungjawabkan dalam menjalankan usaha tersebut. Belum lagi usaha yang perlu dilakukan untuk mengumpulkan modal yang cukup. Setelah berhasil mengumpulkan modal, merintis usaha dari awal memerlukan ketekunan dan konsisten. Seorang wirausahawan harus bertahan, tetap bekerja keras, dan tidak menyerah pada keadaan sulit. Ada banyak poin penting yang harus diperhatikan, seperti tujuan, visi misi, dan motivasi membangun sebuah usaha yang harus dipastikan sebelum memulainya. Sekian presentasi dari kami. Akhir kata kami sampaikan terima kasih, serta mohon maaf apabila terdapat salah kata atau salah pengucapan yang mungkin kurang berkenan untuk para penonton. Sekian, terima kasih.